Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi saya ucapkan. Saya percaya kita semua ada dalam berkat perlindungan Tuhan pada saat hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa, kita akan awali ibadah online pada pagi yang indah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sungguh pada pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kami mengucap syukur buat kesempatan hidup yang Kau berikan atas kami. Sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Jika sebentar Tuhan, kami ingin memulai ibadah secara online di pagi yang indah ini, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu, Kau persiapkan setiap kami untuk menikmati ibadah online pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, dan kemuliaan-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah saat pagi yang indah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saat pagi hari ini kembali kita beribadah. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk mulai beribadah pada saat hari ini. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara menyanyikan satu pujian, Tuhan Ku Rindu. Masuk dalam hadirat
kemuliaan-Nya. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya kami ada Tuhan karena berkat kemurahan-Mu dan karena pemeliharaan-Mu Tuhan yang begitu nyata buat setiap kami. Kami siap Tuhan memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami siap menyembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segalanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian, Ku Diberi Kuasa. Haleluya. Engkau periksa hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kuasa
jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara silakan kembali. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Pemeliharaan yang begitu nyata, kasih yang begitu nyata Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan
Shalom Bapak Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh kembali berkumpul bersama keluarga kita. Kita bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita telah menaikkan pujian kita, penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Dan inilah yang dimau Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan merindukan setiap umat-umatnya, yaitu menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Sebab itu kita percaya bahwa pujian dan penyembahan kita benar-benar menyukakan hati Tuhan. Amin Bapak Saudara. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama untuk lebih lagi di dalam mengenal isi kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan itu menjadikan dasar di dalam kita menjalani kehidupan ini. Namun Bapak Saudara, mari kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon berkat dari Tuhan sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bisa menjadikan berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kemasyhuran hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pada pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur serta kami berterima kasih kepada Engkau atas segala kemurahan Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan, atas segala cinta kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua adalah berkat kasih anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini bersama keluarga kami berkumpul bersama, kami bersatu hati. Di dalamnya kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh mengagungkan Tuhan. Inilah suatu kerinduan hati kami, yaitu kami mau dijadikan Tuhan sebagai penyuka-penyuka hati-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan, pengurapan Tuhan nyata di dalam acara pujian dan penyembahan yang telah kami lakukan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, tiba saatnya pada pagi hari ini setelah kami memuji Engkau, menyembah Engkau, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati kami membuka seluruh aspek hidup kami. Kami rindu Tuhan akan mengajarkan kepada kami pada pagi hari tentang nilai-nilai kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini berkumpul bersama ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau, sebab itu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, biarlah ada dalam berkat pengurapan dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita kembali beribadah walaupun secara virtual, tetapi tidak akan menyurutkan semangat kita di dalam kita beribadah, tidak akan menyurutkan semangat kita di dalam kita semakin hari semakin mengenal akan Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ambil di dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Mari kita akan membuka Alkitab semua, kita persiapkan dan mari kita akan membaca secara bersama-sama Bapak Saudara. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara juga ikut membaca. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah,
supaya dengan pengucap syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Sebelum kita akan lebih dalam, saya akan memberikan pendahuluan dahulu siapakah Timotius itu, Bapak Saudara. Ya, kalau kita mempelajari di dalam kitab Timotius ini, bahwa kita akan menemukan pribadi yang namanya Timotius. Timotius adalah seorang yang lahir dari perkawinan campuran. Dalam arti yaitu ibunya itu seorang Yahudi dan ayahnya adalah seorang Yunani. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat pertama dan 2 Timotius 1 ayat yang kelima, dan di mana Timotius itu tinggal di Listra. Puji nama Tuhan Bapak Saudara, bahwa tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kita akan meneladani pribadi yang namanya Timotius. Saya akan memberikan tema pada pagi hari ini yaitu generasi berprestasi. Generasi berprestasi. Kenapa saya mengambil teladan dari Timotius? Karena Timotius adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang berprestasi, pribadi yang bisa diteladani, pribadi yang bisa dicontoh. Karena Paulus adalah menjadikan Timotius adalah murid kesayangannya. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Di dalam 1 Timotius 4 ayat ke-16, saya sekali lagi akan membacakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena engkau dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Awasilah dirimu sendiri. Itu diperkatakan juga buat kita, bahwa di dalam kehidupan kita harus juga mengawasi diri kita sendiri. Jangan sampai diri kita itu menyeleweng dari nilai-nilai kebenaran,
Sehingga kehidupan kita jangan sampai menyimpang dari nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara, dikatakan dan awasilah ajaranmu. Selama ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita bersyukur kita ada di Gereja Bethel Indonesia yang ada di GBI Gunung Sari, yang di dalamnya setiap pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan, setiap khotbah-khotbah yang disampaikan, setiap firman Tuhan yang disampaikan itu merupakan suatu ajaran yang tepat, yang sesuai dengan Alkitab, tidak menyimpang dari ajaran kebenaran firman Tuhan. Dikatakan awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Sebab itu setiap saat, setiap waktu, mari kita harus introspeksi diri. Kita harus belajar mengawasi diri sendiri sehingga tetap senantiasa benar di hadapan Tuhan. Apa yang diajarkan, apa yang kita dengar tentang kebenaran firman Tuhan, kita percaya bahwa semuanya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara. Karena dengan berbuat demikian, karena kita telah melakukan bahwa kita belajar mengawasi diri sendiri dan mengawasi setiap ajaran-ajaran yang kita terima, dikatakan karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kita diselamatkan. Kita diselamatkan karena kita belajar. Dikatakan awasilah dirimu, mengawasi diri kita sendiri. Dan Bapak Saudara, setelah kita bisa diselamatkan diri kita sendiri dan juga orang yang mendengar dari apa, mendengar dari perkataan kita, mendengar apa yang kita perbuat, memperlihatkan apa yang menjadi tingkah laku kita, banyak orang juga yang akan terselamatkan. Amin, Bapak Saudara. Bahwa dikatakan Timotius adalah seorang pemuda yang berprestasi. Berprestasi, Bapak Saudara. Karena apa? Hidupnya itu memberikan dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nanti Bapak Saudara bisa mempelajari atau bisa membaca di dalam 1 Timotius dan 2 Timotius, itu akan kita pelajari semua bahwa ada pribadi-pribadi yang terus yang bisa kita teladani dari pribadi yang namanya Timotius. Sekali lagi, bahwa seorang pemuda yang namanya Timotius itu memiliki prestasi karena hidupnya itu memberikan dampak yang baik bagi orang yang ada di sekitarnya. Yang menjadi pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara pada kesempatan pada pagi hari ini, apakah hidup Bapak Saudara? Apakah, mari kita pertanyakan, apakah pribadi saya sendiri itu sudah bisa dikatakan menjadi teladan, bisa menjadi dampak bagi orang lain? Kalau belum bisa menjadi atau belum bisa berdampak bagi orang lain, berarti itu belum dikatakan orang yang berprestasi. Orang yang punya prestasi itu kalau pribadinya bisa berdampak bagi orang lain, berdampak sesuatu yang baik, berdampak di mana kita berada, di situ orang akan meneladani baik ucapan kita, tingkah laku kita, apa yang kita perbuat, banyak orang lain yang meneladani. Karena teladan dari pribadi Timotius itu pribadinya ada dalam karakter Kristus. Demikian juga Bapak Saudara, pribadimu dan pribadiku harus ada pribadi yang berkarakter Kristus. Harus ada, Bapak Saudara. Harus ada. Bukan menjadi bahan cemoohan, bukan menjadi bahan sindiran, bukan menjadi bahan ajekan. Oh, orang Kristen kok perbuatannya seperti itu, mempermalukan, menjadi batu sandungan. Tidak. Teladan mari kita berikan bagi bagi lingkungan di mana kita berada, dimanapun kita berada.
seperti Timotius, kita punya prestasi karena di dalamnya boleh berdampak bagi orang di sekitarnya. Setuju Bapak Ibu Saudara? Amin. Rasul Paulus sebagai pembina rohani Timotius ya, banyak memberikan nasihat bagi dia dalam surat 1 Timotius. Tentunya nasihat-nasihat ini dapat kita terapkan Bapak Saudara, dapat kita terapkan dalam hidup kita agar berprestasi dan berdampak. Bapak Saudara, untuk kita bisa mencapai prestasi ya, itu harus memiliki ciri-ciri ya, ciri-ciri generasi yang berprestasi Bapak Saudara. Yang pertama, mari kita akan mempelajari di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan Bapak Saudara. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Saudara. Dikatakan menjadi seorang pelayan Kristus. Menjadi seorang pelayan Kristus itu tidak harus menjadi seorang pendeta. Tidak harus menjadi orang yang bisa pandai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi menjadi pelayan Kristus itu merupakan suatu pelayanan dari hal yang kecil. Melalui kita melayani dalam doa, melayani dalam sosial, melayani di dalam tim perkunjungan dan lain sebagainya, dan bahkan di dalam pelayanan dalam rumah tangga kita dengan baik. Sebagai kepala rumah tangga, memberikan pelayanan kepada keluarga terhadap istri dan anak-anaknya dengan baik, itu merupakan pelayanan untuk Kristus. Bapak Saudara, dikatakan bahwa menjadi pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik. Terdidik itu berarti dilakukan secara terus-menerus, dan dilakukan dengan dengan kesungguhan, menerima didikan, menerima pengajaran. Seperti tadi saya katakan, menerima pengajaran yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu akan menjadi pribadi kita sebagai pelayan Kristus yang baik, karena kita kita terdidik. Kita terdidik Bapak Saudara. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Selama ini kita mengikuti di dalam pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar dalam pokok-pokok iman kita. Iman kita tetap senantiasa tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Saudara, pengetahuan kita yang benar akan Tuhan akan membawa kita mengenal dan mengalami Dia dengan benar. Sebab itu Bapak Saudara, mari kita di dalam belajar mengenal lebih dalam siapa Yesus itu. Mari kita mempelajari dengan kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari setiap saat. Sebab itu Bapak Saudara, terus saya mau mengatakan kepada Bapak Saudara, engkau menjadi orang Kristen, engkau menjadi anak-anak Tuhan, seberapa sering, seberapa dekat engkau kepada Tuhan. Bahkan di dalam pengenalanmu, di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan, apakah engkau sudah rutin membaca Alkitab Bapak Saudara? Saya mengatakan, saya menyayangkan kalau ada di antara Bapak Saudara yang maaf kata bisa membaca tetapi tidak pernah membaca Alkitab. Bahkan tidak suka di dalam membaca Alkitab. Itu saya sayangkan. Itu berarti dikatakan
tidak akan belajar di dalam pengenalan atau pengetahuan yang benar akan Tuhan. Bapak Saudara, melalui himbauan, melalui apa yang saya sampaikan pada saat ini, Bapak Saudara, mulai saat ini engkau harus rajin di dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Engkau harus taat, engkau harus tekun, Bapak Saudara. Mari kita pelajari, kita renungkan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga pertumbuhan kerohanian kita semakin hari semakin nyata, dan di dalamnya Tuhan bangga. Tuhan bangga melihat kita, Bapak Saudara. Pengetahuan kita yang benar akan Tuhan akan membawa kita mengenal dalam mengalami Dia dengan benar. Bapak Saudara, baca firman Tuhan dengan teratur dan miliki waktu khusus untuk melakukannya. Jangan kalau sudah longgar saya baru membaca Alkitab. Saya mau tidur, mumpung belum ngantuk saya membaca Alkitab. Tidak, Bapak Saudara. Dikatakan mari memiliki waktu yang khusus untuk melakukannya. Adakan waktu-waktu yang khusus untuk membaca kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara. Yang berikutnya, Bapak Saudara, yang kedua, bahwa ciri-ciri generasi yang berprestasi. Yang kedua yaitu disiplin di dalam beribadah. Disiplin beribadah. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, saya akan membacakan, Bapak Saudara. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Saudara, kebiasaan untuk beribadah bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, namun adalah sesuatu yang harus dilatih secara terus-menerus. Orang yang beribadah itu tidak datang dengan sendirinya, tidak muncul dengan sendirinya, tetapi harus dilatih secara terus-menerus. Seperti orang yang akan melakukan pertandingan perlombaan, dia tidak langsung berlomba tanpa ada persiapan. Dia tidak akan berlomba tanpa latihan-latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Kalau itu dilakukan tidak melakukan secara latihan secara terus-menerus, pasti tidak akan memperoleh yang namanya kemenangan. Demikian juga di dalam kita beribadah kepada Tuhan, Bapak Saudara. Mari kita latih diri kita. Tanggalkan kemalasan, ya. Tanggalkan kemalasan. Jangan menyepelekan tentang arti ibadah. Walaupun secara saat ini kita beribadah secara virtual, Bapak Saudara, namun berikan waktu secara khusus. Kita latih terus-menerus, Bapak Saudara. Dan puji nama Tuhan, Bapak Saudara, yang dikatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya. Bukan berarti kita dilarang untuk beribadah. Saya sangat setuju, Bapak Saudara dan saya, mari kita bergaya hidup sehat. Dengan kita berolahraga secara rutin, berolahraga secara teratur untuk terus menjadikan tubuh kita itu menjadi sehat. Dikatakan kalau hidup kita sehat, kita di dalam pelayanan untuk Tuhan, kita semakin semangat, semakin kuat, dan semakin diperkenan oleh Tuhan. Bapak Saudara, tetapi dikatakan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah yang kita lakukan itu membuat hati kita bersukacita. Ibadah yang kita lakukan membuat hati kita itu bergembira. Ibadah yang kita lakukan itu akan membawa
damai bagi keluarga kita. Bayangkan orang yang tidak suka beribadah pasti tidak akan ada damai. Bapak saudara, orang yang tidak suka beribadah pasti tidak ada damai sejahtera dalam rumah tangganya. Tetapi kita bersyukur keluarga-keluarga kita suka beribadah. Kita melatih terus-menerus, maka ada damai yang begitu luar biasa yang mengalir di dalam kehidupan keluarga kita. Dan kita pastikan ada berkat Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Saudara. Orang yang rindu mengenal Tuhan tentu rindu beribadah. Ya. Orang yang rindu mengenal Tuhan tentu rindu beribadah. Setiap kali, setiap saat, bahkan saya terus mau melakukan peribadahan kepada Tuhan. Saya mengajak keluarga saya, Bapak Saudara, setiap malam jam 8 saya adakan mesbah keluarga. Saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan. Saya mengagungkan Tuhan bersama anak-anak dan istri. Ya, anak-anak berdoa, saya gilir. Rafael berdoa untuk bangsa Indonesia, Gabriel berdoa untuk Kota Salatiga, Angela berdoa untuk masyarakat yang ada di GP Gunung Sari, ya, yang ada di wilayah Gunung Sari. Istri berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di GP Gunung Sari. Itu kami latih terus-menerus Bapak Saudara, dan itu menjadi kebiasaan di dalam rumah tangga saya. Demikian juga saya merindukan bahwa di dalam rumah tangga Bapak Saudara, adakanlah terus peribadahan engkau kepada Tuhan. Dilatih terus-menerus Bapak Saudara. Yang berikutnya, yang ketiga, untuk ciri-ciri generasi yang berprestasi. Yang ketiga yaitu menjadi teladan. Menjadi teladan. Ayat yang ke-12 Bapak Saudara, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, ya, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Saudara, mari kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kamu itu masih kecil, kamu itu belum tahu apa-apa, kamu itu belum banyak makan garam. Aku ini loh yang sudah tua, sudah banyak makan garam. Bapak Saudara, jangan sampai kita memperkatakan itu. Tetapi dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Jangan anggap anak-anak kita itu rendah. Jangan anggap orang yang lebih muda dari kita itu kita anggap rendah. Jangan Bapak Saudara, karena ini kebenaran firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Yang pertama yang perlu kita pelajari yaitu dalam perkataan. Dalam perkataan. Kita sebagai orang tua, di dalam perkataan kita, sudahkah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita? Atau sebaliknya, setiap perkataan yang kita keluarkan itu bahkan menyakitkan anak-anak, bahkan tidak bisa meneladani, ya, tidak bisa meneladani. Ada perkataan-perkataan yang bocor, atau ada perkataan-perkataan yang melontarkan atau meremehkan anak-anak kita, atau meremehkan orang-orang yang lebih muda. Saya harapkan itu tidak ada di dalam pribadi-pribadi kita. Baik Saudara, engkau dan saya sebagai orang tua, perkataanmu dan perkataanku harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, menjadi teladan bagi istri kita, menjadi panutan, menjadi teladan di mana kita berada. Baik Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, dalam tingkah laku. Perbuatan kita harus mencerminkan pribadinya Yesus. Harus mencerminkan pribadinya Yesus, Bapak Saudara. Yang tingkah laku yang baik, yang semake, yang bisa dicontoh, yang tidak menjadi batu sandungan. Bapak Saudara, mari
kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai engkau yang masih muda, engkau harus menjadi teladan. Engkau harus menjadi teladan dalam tingkah lakumu, Bapak Saudara. Yang berikutnya dalam kasihmu. Kasih yang kita berikan bagi keluarga kita, yaitu kasih yang tulus. Kasih yang kita berikan bagi orang lain harus merupakan kasih yang tulus. Kasih yang kita berikan kepada setiap orang merupakan kasih yang tulus, tanpa syarat, tanpa harus minta imbalan, tanpa harus ada embel-embel. Tidak, apa yang kita lakukan, kasih yang kita berikan itu dengan ketulusan hati. Apalagi kita memberikan kasih kita kepada Tuhan, harus dengan kesungguhan hati, harus dengan ketulusan hati, Bapak Saudara. Yang berikutnya, dalam kesetiaanmu. Seorang suami, engkau harus setia terhadap istrimu. Jangan ada di antara engkau yang tidak setia terhadap istrimu. Demikian juga engkau sebagai istri, engkau harus setia kepada suamimu. Engkau harus tulus mengasihi suamimu. Demikian juga kita sebagai orang tua, engkau harus setia terhadap anak-anakmu. Demikian juga engkau sebagai anak-anak, engkau harus setia kepada orang tuamu. Karena dikatakan kita harus menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, ya, dalam kasih dan dalam kesetiaan. Yang berikutnya dalam kesucianmu. Hubungan antara suami dengan istri, saya katakan engkau harus suci, engkau harus kudus, engkau harus tidak bercacat celah di dalam hubungan rumah tanggamu, di dalam engkau mengasihi istrimu, di dalam engkau mengasihi suamimu. Hubungan suami istri, saya katakan harus ada kesucian. Di dalam kehidupan keluarga kita, semua anak-anak, semua yang ada di dalam rumah tangga kita, mari kita ajarkan nilai-nilai kebenaran. Mari kita ajarkan nilai-nilai kekudusan. Mari kita ajarkan nilai-nilai kesucian. Suci berarti tidak berdosa. Suci berarti tidak melibatkan dosa. Suci itu merupakan berarti tidak melibatkan karya iblis ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Bapak Saudara, kesucian itu penting karena tanpa kekudusan, tanpa kesucian tidak bisa melihat Allah, tidak bisa berjumpa dengan Allah. Sebab itu kita harus belajar hidup dalam kekudusan, Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Mengetahui dan melakukan firman Tuhan adalah hal yang berbeda, ya. Orang mungkin tidak peduli dengan seberapa banyak yang kita tahu, tetapi orang tahu seberapa banyak kita peduli, ya. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Sebab itu, Bapak Saudara, jadikanlah pribadi-pribadi kita sebagai generasi yang berprestasi. Engkau sebagai orang tua dan saya sebagai orang tua, engkau harus berprestasi. Engkau sebagai anak-anak yang muda, yang masih muda, engkau harus berprestasi. Berprestasi, berlomba-lomba di dalam pengenalan kita akan kepada Tuhan. Berlomba-lomba menumbuhkan kerohanian kita. Tidak hanya berprestasi di dalam pendidikan saja, tidak, tetapi berprestasi di dalam kerohanian, di dalam menumbuh kembangkan kerohanian kita, pengenalan kita akan kepada Tuhan. Teladan dari Timotius yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, biarlah juga akan kita adakan dalam kehidupan kita. Mari kita meneladani dari teladan Timotius yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Amin. Nama Tuhan, Bapak Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan anggur dan roti yang telah kita siapkan pada saat ini. Sebelumnya, Bapak Saudara, mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa
dengan mengatakan, Tuhan, layakkanlah aku untuk menerima perjamuan kudus. Sehingga perjamuan kudus yang akan aku terima akan menjadi berkat bagi kehidupanku. Sebab itu Bapak Saudara, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan ada di antara kita yang sembrono di dalam kita menerima atau menikmati berkat perjamuan kudus pada saat ini. Tetapi lakukanlah dengan sungguh-sungguh, karena ini sesuatu yang begitu luar biasa, yaitu kita memperingati akan pengorbanan Tuhan, menghargai akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Satu tujuan, hanya untuk menebus setiap pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa kita. Bapak Saudara, mari kita akan mengangkat roti kita, dan mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Saya akan membacakan di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Engkau ajaib ya Tuhan. Mari kita akan mengangkat anggur kita. Saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26 di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Demikianlah juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita persiapkan. Mari kita minum bersama-sama Bapak Saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini apabila ada Bapak Saudara yang mengalami sakit, mari kita akan berdoa secara bersama-sama. Minta kesembuhan dari Tuhan, sehingga lewat darah Tuhan Yesus Kristus tidak hanya menebus pelanggaran dosa kita, tetapi akan memberikan kesembuhan bagi kita yang sakit. Dan apabila ada Bapak Saudara yang saat ini mengalami beban berat, berdoalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Dan bagi Bapak Saudara yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, angkatlah tanganmu, mintalah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong engkau tepat pada waktunya. Sebab itu Bapak Saudara, mari kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Mintalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan senantiasa berpihak di dalam kehidupan kita, dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Allah Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami telah menerima berkat perjamuan kudus Tuhan.
Tuhan, kami terima dengan sungguh-sungguh, biarlah menjadi berkat bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Kau telah melayakkan kami, di dalam kami menerima perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini apabila ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti jemaat Tuhan yang saat ini sakit, Engkau disembuhkan Tuhan secara sempurna. Karena darah Yesus, karena bilur-bilur Yesus telah memberikan kesembuhan bagi Bapak Saudara apabila ada yang sakit. Dan hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini menghadapi persoalan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih itu pasti sanggup memberikan solusi, pasti sanggup memberikan jalan keluar bagi jemaat Tuhan yang saat ini menghadapi persoalan. Dan pasti jemaat Tuhan, Engkau akan berkemenangan di dalam Tuhan. Engkau akan mengatasi setiap persoalan-persoalan hidup bersama dengan kekuatan Tuhan. Sebab itu hamba berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tangan Allah yang penuh keajaiban itu, tangan Allah yang penuh kuasa itu, Engkau turunkan bagi jemaat Tuhan. Tolonglah mereka sehingga mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan dan boleh mengatasi setiap persoalan yang ada. Maka kekuatan dari Allah ada dalam kehidupan jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan terus semakin hari semakin mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersuka cita karena kami telah beribadah bersama-sama. Di dalamnya kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami terima dengan ucapan syukur, dan kami telah menerima perjamuan kudus. Kami terima dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berterima kasih kepada Engkau. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Bapak Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita, kita tenagakan wajah kita ke atas, dan mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kemasyhuran hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh pada pagi hari ini kami bersuka cita bersama keluarga kami semua, di mana kami pada pagi hari ini telah beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya kami telah mendapat berkat sukacita dari Tuhan. Kami mendapat berkat damai sejahtera dari Tuhan. Kami mendapat sesuatu yang baru, yang dimana pengajaran kebenaran firman Tuhan itu menjadi dasar di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersuka cita kepada Engkau ya Tuhan. Sebab itu Bapak Saudara, terimalah berkat dari Allah, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat penyertaan dari Allah Bapa menyertai Bapak Saudara mulai dari saat ini sampai Maranatha. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua katakan amin.